语言爬满了甲骨。 Di bawah sinar matahari yang menyinari, seluruh istana ditutupi lapisan cahaya kemasan. Setelah semua individu yang kuat tiba dan secara resmi memasuki area terlarang negara batu. Setelah berkultivasi ke tingkat tertentu, terkadang, satu ide bisa membuat perbedaan yang luar biasa. Apakah ahli tertinggi dari saat itu takut tidak memiliki cukup ruang? Si Hao menebak secara acak. Pada saat ini, semua orang terkejut dari pemandangan. Orang lain akan menanam ikan yang menyenangkan untuk dilihat, ada kura-kura putih juga. Menurut legenda, pola putih kura-kura yang berputar-putar adalah tanda keberuntungan, pertanda umur panjang. Ini adalah obat berharga daging yang sangat langka. Semua orang menghela nafas kagum. Makhluk-makhluk di perairan ini semuanya jarang terlihat. Ini sebenarnya tidak sia-sia. Ketika istana kekaisaran perlu memperbaiki obat-obatan, mereka akan datang ke sini untuk mengambilnya dari air, kata seorang raja yang mulia. Segera setelah itu, mereka semua berkumpul dan banyak ahli mulai tertawa terbahak-bahak. Si Hao berkeliaran, tidak mengenali sebagian besar orang di sana. Masih ada beberapa orang yang Si Hao tahu di sini, seperti orang-orang marsial Imperial Manor dan beberapa bangsawan lainnya. Wajah Yu Feng menjadi pucat, tapi dia tidak berani menggerakkan otot. Dia telah berkultivasi di dalam paviliun mending surga di masa lalu, dan konflik telah dipicu dengan Si Hao di sana. Ekspresi semua orang aneh. Bahkan orang seperti mereka bisa akur. Bagi Yu Feng, ini benar-benar jenis siksaan. Seluruh tubuhnya terasa tidak nyaman saat lengan Si Hao melingkari bahunya. Namun, dia tidak cukup kuat. Dia benar-benar ingin membunuh Si Hao dengan tamparan. Akhirnya, anak iblis itu melihat Si Ziteng, dan dia segera meninggalkan Yu Feng dan berjalan. Dia segera bertanya bagaimana luka pamannya ini dan apakah itu serius. Wajah Si Ziteng tanpa ekspresi. Dia berbalik dan pergi. Hei, bukankah kalian semua dari keluarga Tuoba? Kalian datang juga. Kalian terlihat baik, aku ingin melihat kalian lagi. Ketika Si Hao melihat orang-orang keluarga, dia bergegas dan mengobrol dengan ramah. Wajah orang-orang ini semua mendung. Mereka sangat menderita di alam dewa kekosongan, dan seluruh tanah suci mereka ditarik sampai ke akar-akarnya dan diratakan. Banyak tokoh penting mereka terbunuh oleh jarum penghancur jiwa, jadi mereka sangat membenci anak iblis itu. Kemanapun Si Hao pergi, sekelompok wajah orang akan segera berubah dan menjadi sangat jelek. Apakah dia mencoba membuat kebencian? Dia hanya mencari orang-orang yang berkonflik dengannya. Kamu adalah Pangeran Qi Yun yang terkenal dari alam dewa kekosongan. Saya pikir kita pernah bertemu sebelumnya. Saat itu, saya mungkin secara tidak sengaja membunuh banyak orang. Tidak ada yang terjadi padamu, kan? Si Hao benar-benar membuat hidup mereka benar-benar sengsara. Dia benar-benar tidak terkendali saat dia menyerang titik lemah orang-orang ini. Pangeran Qi Yun adalah salah satu ahli muda dari 4 keluarga besar, dan tentu saja ada beberapa konflik di antara mereka. Orang-orang yang diprovokasi Si Hao secara alami adalah semua orang yang memiliki dendam terhadapnya yang sulit untuk disingkirkan. Pada saat yang sama, Si Hao juga tidak ingin hidup berdampingan dengan mereka, dan akan ada konfrontasi hidup dan mati di antara mereka cepat atau lambat. Sejak dia datang ke ibu kota, dia ingin memanfaatkan salah satu kegunaan besar pagoda kecil itu. Dia tidak keberatan jika semua orang menjadi marah karena provokasinya, karena dia hanya akan membunuh mereka semua. Sekelompok orang benar-benar sangat marah, tetapi mereka tidak berani bertindak. Ini adalah istana kekaisaran negara batu, jadi siapa yang berani bertindak tidak hati-hati. Hanya bocah berkulit tebal itu yang akan bertindak dengan cara yang begitu riang dan melecehkan semua orang. Akhirnya, dia pergi, karena dia melihat beberapa orang yang benar-benar dia kenal. Di pintu melengkung, banyak orang berkerumun di sekitar seorang wanita muda seperti bintang di sekitar bulan. Dia sedikit lebih tinggi dari gadis normal, dan gaun berapi-apinya mengalir naik turun dari sosoknya yang melengkung. Wajahnya cantik, dan leher seputih salju mengarah ke dadanya yang penuh. Orang-orang dari istana kekaisaran Stone Country menyambutnya, jadi jelas bahwa ini adalah tamu di antara tamu-tamu terhormat. Putri Negara Api telah datang untuk memberikan ucapan selamat di tempat Kaisar Api. Dia berharap Kaisar Batu awet muda dan rahmat surgawi. Seseorang mengumumkan. Semua orang tercengang. Kaisar manusia lain telah mengirim orang untuk mengucapkan selamat. Berlemak.
Si Hao melambai dari jauh dan berteriak dengan antusias. Huo Linger awalnya sangat senang dan bersemangat. Dia dikelilingi oleh individu yang luar biasa seperti Dewi Surgawi. Ketika kata gemuk terdengar, dia segera merasakan keakraban, dan kemudian wajahnya berubah total. Itu karena dia melihat si Hao berjalan dan melambai ke arahnya. Dia marah dengan kemarahan di antara gigi terkatup. Dia belum pernah melihat bocah iblis ini selama 2 tahun, namun dia masih sama, berteriak gendut padanya. Dia akan mati karena marah. Ini tidak bisa ditoleransi. Dengan suara hula, talenta luar biasa di sekitarnya segera pindah ke samping. Orang-orang ini semua tahu betapa tangguhnya pemuda buas ini, dan tidak ada dari mereka yang mau memprovokasi dia. Ketika dia melihat Huo Linger berbalik, si Hao segera menahan diri dan tidak memanggilnya gendut lagi. Adik perempuan, kamu menjadi lebih cantik sejak terakhir kali aku melihatmu 2 tahun lalu. Bagian yang seharusnya gemuk menjadi lebih gemuk. Babak pertama membuat Huo Linger senang, tapi babak kedua, kata-kata macam apa itu? Kamu berada di Laut Utara selama 2 tahun terakhir ini. Vena melonjak di dahi putih berkilau Huo Linger, dan dia menahan diri dengan susah payah. Saya berterima kasih kepada saudari junior atas perhatiannya. Saya ditipu oleh sekelompok orang yang tidak berperasaan untuk pergi ke Laut Utara dan makan ikan asin selama 2 tahun. Itu hanya membuat marah. Saat berbicara, dia menatap sekelompok orang di kejauhan, dan mereka langsung kehabisan kata-kata. Orang-orang itu benar-benar datang juga. Mereka adalah keturunan dari Archaic Divine Mountains. Apa kamu baik-baik saja sekarang? Huo Linger bertanya dengan prihatin. Dia telah mendengar dari beberapa desas-desus bahwa pertempuran besar di Laut Utara sangat menyedihkan. Bahkan para ahli tertinggi jatuh, namun bocah iblis itu berani menjelajah ke sana, itu benar-benar di luar sembrono. Itu karena dia mendengar desas-desus yang tidak jelas bahwa anak iblis itu sangat ganas, membunuh tubuh spiritual beberapa ahli tertinggi. Pada akhirnya, dia terbunuh di dalam sarang Kunpeng. Meskipun dia mendengar berita tentang kelangsungan hidup dan kepulangannya, dia masih khawatir untuk jangka waktu tertentu. Aku baik-baik saja, sungguh. Meskipun saya makan cukup banyak ikan asin, saya masih bisa makan sepotong daging berharga berdarah murni dari Archaic Divine Mountains. Rasanya benar-benar enak, kata si Hao. Ketika orang-orang di sekitarnya mendengar ini, mereka semua tercengang. Orang ini membunuh makhluk berdarah murni sebelumnya. Ini terlalu mengerikan. Kita akan berbicara lebih banyak nanti. Izinkan saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kaisar Batu di tempat ayah saya terlebih dahulu. Setelah Huo Linger berbicara, dia dipimpin oleh staf istana. Pada saat ini, makhluk kecil di dadanya bangun dan berteriak dengan suara ao. Dengan cepat melompat ke tubuh si Hao. Kamu, Huo Linger sangat marah. Beberapa tahun telah berlalu, namun dewa muda itu masih tidak pernah melupakan orang ini. Dia tidak menghentikannya dan untuk sementara meninggalkan serigala kecil itu sebelum berjalan menuju istana surgawi pusat. Tidak buruk, saya pikir Anda menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih dan melupakan saya. Si Hao tertawa dan melihatnya. Dia memperhatikan bahwa ukuran serigala kecil itu tidak berubah, tetapi gelombang kekuatan surgawi yang sangat kejam melonjak dari dalam. Namun, tidak peduli bagaimana dia mencari, dia tidak menemukan simbol apapun. Dia tidak bisa mengerti mengapa sama sekali. Mungkinkah dewa muda ini memiliki semacam masalah? Tidak jauh, sekelompok makhluk berjalan mendekat, membawa banyak kejutan dan keheranan. Orang-orang itu masih bisa dianggap muda, dan ada pria dan wanita di antara mereka. Mereka semua adalah pemuda yang luar biasa dan menjanjikan. Ada sekitar 10 orang. Beberapa dari mereka mengenakan pakaian dengan bulu yang cemerlang, beberapa memiliki baju besi yang mempesona, dan beberapa mengenakan gaun yang indah. Mereka adalah makhluk dari Archaic Divine Mountains. Semua anak muda ini menakutkan, dan jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, maka tanah terlantar akan didominasi oleh orang-orang ini di masa depan, bahkan seorang raja bangsawan menghirup udara dingin. Kamu adalah si Hao, juga dikenal sebagai anak muda yang biadab. Salah satu dari mereka sudah berjalan. Dia bertanya sambil dipenuhi dengan niat buruk. Itu aku, apakah kamu membutuhkan sesuatu dariku? Si Hao bertanya seolah dia tidak keberatan sama sekali. Tatapannya melewati tubuh mereka dan mendarat di tubuh Yun Si yang berpakaian ungu yang sangat indah. Si Hao benar-benar bertindak seperti yang dia inginkan. Bahkan di depan makhluk dari Archaic Divine Mountains, dia masih sangat riang,
membuat wajah anak-anak ini sangat jelek. Ada beberapa anak muda yang sangat tidak puas. Ekspresi mereka dingin dan tatapan mereka dingin. Salah satu dari mereka berkata, "Kami sedang berbicara dengan Anda, namun pikiran Anda tampaknya berkeliaran dan Anda tidak memperhatikan." "Apa artinya ini?" Si Hao meliriknya dan berkata, "Mengapa saya peduli siapa Anda? Anda bertindak tinggi dan perkasa segera setelah Anda muncul, dan hal pertama yang keluar dari mulut Anda terdengar seperti Anda mencoba untuk menceramahi seseorang, namun Anda masih ingin saya memperlakukan Anda dengan hormat. Dari sudut pandangku, sepertinya kamu ingin aku memakanmu." Kerumunan benar-benar terpana. Ini terlalu langsung. Apakah dia benar-benar mengungkapkan sifat biadabnya begitu dia berjalan? Meskipun mereka telah mendengar desas-desus sebelumnya, ini masih agak sulit bagi mereka untuk bertahan. Kamu apa kamu? Pergi ke suatu tempat dan tenang. Jangan merusak pemandangan." Si Hao menatap mereka dengan tatapan jijik. Kelompok murid dari pegunungan surgawi benar-benar terdiam. Sementara itu, anak-anak muda yang diteriaki itu langsung merasakan wajah mereka pucat pasi. Bukankah orang ini terlalu sombong? Biasanya, merekalah yang mencaci maki orang lain, namun hari ini, justru sebaliknya. "Apakah Anda menantang martabat gunung surgawi saya?" Seorang anak muda bertanya dengan ekspresi mendung. "Apakah kamu menantang martabatku?" Si Hao dengan dingin menjawab. Kata-kata mereka sangat mirip, tetapi artinya sangat berbeda. Salah satunya adalah gunung surgawi, dan yang lain adalah dirinya sendiri. Hal ini membuat ekspresi banyak orang berubah. Itu adalah kontras yang sangat besar, namun mereka saling menentang dengan kekerasan yang sama. "Kami telah mendengar bahwa Anda sombong sejak lama, tetapi saya tidak pernah berharap Anda menjadi lebih buruk dari apa yang dikatakan rumor. Jangan berpikir bahwa kamu benar-benar tak tertandingi di bawah langit." Seorang anak muda mengancam dengan suara dingin. "Apakah kamu menguji kesabaranku? Jangan melebih-lebihkan dirimu sendiri." Si Hao sangat belak-belakan, tidak memberi mereka wajah apapun. Dengan kata-kata ini diucapkan, suasana segera menjadi dingin dan orang-orang itu tidak bisa lagi pergi. Niat membunuh merembes keluar, dan mereka siap untuk bertempur. Mereka tidak bisa menahan serangan ini. "Apakah kalian semua datang ke sini untuk berurusan denganku?" Si Hao bertanya. "Kakak salah paham, kami datang hanya untuk berkenalan denganmu. Kami sudah lama menantikan untuk bertemu dengan Anda tetapi tidak pernah memiliki kesempatan. Hari ini, akhirnya ada kesempatan untuk melakukannya." Seorang anak muda tersenyum dan berbicara. Segera, kelompok itu berpisah. 8 atau 9 berdiri di samping dan tidak bergabung dengan yang lain. Mereka adalah orang-orang yang relatif lembut dan tidak memiliki sikap sombong. Wajah orang lain sedingin es, dan ekspresi mereka bahkan lebih buruk. Selama beberapa tahun terakhir ini, berita tentang anak buas dari alam dewa kekosongan telah menyebar jauh dan luas. Bahkan mereka yang berasal dari Archaic Divine Mountains menarik kembali kesombongan dan kesombongan mereka ketika menghadapi manusia yang membuka 10 lorong surgawi. Akibatnya, ada beberapa di dalam pemuda ini yang menunjukkan pengekangan. Mereka tidak menunjukkan kesombongan dan menonton dengan tenang dari samping. Itu karena mereka telah mendengar terlalu banyak hal tentang anak buas ini dan tidak mau memprovokasi dia. Hanya orang-orang yang bangga dengan Archaic Divine Mountains mereka yang tidak puas sejak awal. Mereka memiliki rasa superioritas alami, namun pihak lain tampaknya tidak memperhatikan mereka, jadi mereka menjadi sangat marah. "Yunxi, terakhir kali, kamu membodohiku dengan pergi ke Laut Utara dengan hanya makan ikan asin selama 2 tahun. Pada akhirnya, saya tidak mendapatkan apa-apa dan hampir kehilangan nyawa saya. Apakah Anda membawa orang-orang ini ke sini untuk menyingkirkan saya?" Si Hao bertanya. Yunxi berpakaian ungu yang selalu di belakang mengerutkan kening dan berkata, "Tidak ada hubungannya denganku." Bagi si Hao, perasaan seperti apa yang dibawa oleh kata-katanya. Di dalam Hundred Sateret Mountains, keduanya seperti api dan air. Dia merasa bahwa bocah ini terlalu penuh kebencian, bahkan berani menggigit telinganya. Anda harus tahu bahwa di dalam Archaic Divine Mountains yang agung, dia sangat luar biasa dan dianggap sebagai seorang dewi. Kemudian, setelah mengalami serangkaian peristiwa, dia menemukan bahwa bocah iblis ini sangat menakutkan. Bakat alaminya terlalu besar, dan jika dia dibiarkan tumbuh, bahkan gunung surgawi pun tidak akan mampu menghadapinya. "Kamu memakan salah satu teman kami di Laut Utara, jadi mengapa kamu masih memperlakukan kami dengan permusuhan seperti itu?"
Di sebelahnya, seorang gadis berambut perak bergumam. Ini tepatnya Yin Sui. Aku hanya tahu bahwa aku ditipu oleh kalian. Ada seseorang di antara kalian yang ingin menyingkirkanku. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan kita. Teriak Yin Sui. Kaulah yang mengundangku ke laut, tetapi pada akhirnya, salah satu dari kalian ingin membunuhku. Ini benar-benar mengecewakan. Si Hao menggelengkan kepalanya saat dia berbicara. Halo, Anda sudah makan King Yun yang ingin membunuh Anda. Mungkinkah Anda ingin kami meminta maaf atau bahkan memakan kami? Yin Sui agak kesal. Yun Si yang berpakaian ungu berdiri diam di samping seperti karya seni cantik yang diukir dari gading. Kecantikannya tidak memiliki kekurangan. Tentu saja, kalian perlu meminta maaf dan memberi saya kompensasi atas kerugian saya. Kulit Si Hao sangat tebal saat dia berbicara. Apa yang kamu inginkan? Yin Sui secara alami tidak akan memberikan apapun, tetapi dia masih bertanya dengan rasa ingin tahu. Kalian berdua harus menjaga desaku di tempatku. Si Hao berbicara dengan nada bisnis. Kamu, seharusnya mati saja. Yun Si berpakaian ungu yang belum membuka mulutnya akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Itu karena sejak dia bertemu dengan bocah iblis di Hundred Sateret Mountains, dia akan selalu berteriak dengan berisik tentang menangkapnya seperti binatang buas kuno untuk menjaga desa bodoh untuknya. Setiap kali dia memikirkan pengalaman itu, dia akan selalu merasa seperti menjadi gila. Hei, kalian semua yang tidak terlibat, apa yang kalian lakukan di sini? Berhentilah mengaduk-aduk dan lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Si Hao berbicara ke arah individu dengan ekspresi suram. Konfrontasi dan pertukaran kata telah lama menarik perhatian para tamu di dekatnya. Banyak orang memperhatikan dengan ama, dan mereka semua merasakan ketakutan yang mengkhawatirkan. Semua orang tahu tentang kebiadaban anak iblis itu sejak lama, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa dia akan mencapai level seperti itu. Saat menghadapi sekelompok makhluk berdarah murni, atau individu paling kuat di masa depan di gurun, dia tampaknya tidak peduli sedikit pun. Secara khusus, setelah melihat pemandangan ini, banyak pemuda manusia merasakan kekaguman yang luar biasa. Mereka merasa seolah-olah emosi mereka sedang dihantam oleh hujan deras. Ini terlalu mengejutkan. Sementara itu, ada beberapa wanita muda aristokrat yang matanya berkedip-kedip dengan cahaya. Ini adalah anak muda yang berani menguliahi makhluk dari pegunungan surgawi kuno. Sikap seperti ini memberi mereka sedikit kebaruan dan kegembiraan. Pada saat ini, banyak anak muda merasakan kegembiraan. Biasanya, setiap kali makhluk berdarah murni muncul, mereka semua akan merasa sangat tertekan dan gugup. Sekelompok dari mereka muncul kali ini, namun seorang anak muda langsung menunjuk dan mengancam mereka. Ini membuat mereka benar-benar terdiam. Pada saat yang sama, mereka diaduk. Ada beberapa yang berteriak sedih ketika mereka membandingkan diri mereka dengan si Hao. Usia mereka serupa, tetapi mengapa ada perbedaan besar di antara mereka? Dari kelompok anak-anak Archaic Divine Mountain yang memiliki ekspresi suram, seseorang berjalan dan berkata, King Yun adalah teman kami, namun kamu membunuh dan bahkan memakannya. Bagaimana Anda ingin membayar kembali hutang ini? Ekspresi si Hao tidak terganggu saat dia berkata, bukankah aku sudah mengatakan bahwa itu untuk membalas dendam pada Luan Hijau itu? Tidak perlu untuk menjadi begitu rumit. Hanya melangkah dan saya akan memberi Anda penjelasan. Ada 8 atau 9 anak muda di samping termasuk Yun Si dan Yin Sui. Mereka tidak berpartisipasi dan menyatakan tidak terlibat dalam hal ini. Orang-orang ini agak tenang sejak mereka tiba. Hanya ada 4 individu yang tersisa, dan usia mereka berkisar antara 14 hingga 18 tahun. Semua ekspresi mereka sangat dingin. Apa? Kalian yang ingin diberi pelajaran? Mereka kenapa kalian tidak datang bersama-sama saja? Si Hao menatap mereka dengan pandangan menghina, seolah-olah dia sama sekali tidak peduli. Di antara kerumunan di sekitarnya, semua anak manusia tampak seperti telah disuntik dengan darah ayam. Mereka mengepalkan tangan dan menahan napas setelah melihat anak buas berbicara dengan nada seperti itu. Kata-katanya bergema dengan mereka, membuat mereka sangat tersentuh. Dia tidak takut dengan pembalasan Archaic Divine Mountains. Seorang wanita muda bangsawan berbicara dengan suara lembut. Dia sangat gelisah, dan wajah kecilnya memerah. Apakah dia tidak melakukan cukup banyak hal konyol? Dia telah dikenal sebagai seseorang yang membuat marah para dewa dan manusia, namun dia masih melompat dan menggeledah. Orang itu pasti memiliki semacam dukungan. Wanita muda lain mengepalkan tinjunya dan berkata,
Orang-orang yang berasal dari Archaic Divine Mountains memiliki tatapan jahat di mata mereka. Mereka benar-benar sudah cukup hari ini. Setelah datang ke sini, mereka tidak dapat memamerkan otoritas mereka yang menakjubkan dan malah berulang kali diberitahu oleh seorang anak manusia. Itu benar-benar membuat mereka merasa seperti sedang dicekik. Aku akan melawanmu. Di antara mereka, seorang anak muda berkata dengan dingin. Tentu, tapi bukankah kita harus membuat semacam kesepakatan terlebih dahulu? Misalnya, jika saya tidak sengaja membunuh Anda, bisakah saya membawa tubuh Anda pergi dan memanggangnya? Ini tidak bisa ditoleransi. Kami akan bertarung di sana. Anak-anak muda itu tidak tahan lagi. Mulut orang ini terlalu tajam dan penuh kebencian. Si Hao tercengang dan berkata, ini adalah hari ulang tahun Kaisar Manusia, namun ada tempat untuk bertarung. Ada pengaturan seperti itu yang dibuat. Mereka dilakukan untuk menghidupkan segalanya bagi Kaisar. Salah satu orang di samping angkat bicara, dan itu adalah pengawal istana. Usianya cukup besar dan tampak sangat tua. Dia sudah lama memperhatikan situasi di sini. Tepat di sebelah istana surga, ada arena untuk berlatih seni bela diri yang dibangun untuk keluarga kekaisaran. Namun, ketika mereka tiba, dia menemukan bahwa sudah ada orang yang berkelahi di sini. Staf istana kekaisaran sudah membuat persiapan. Mereka meramalkan bahwa akan ada orang-orang yang ingin bertarung, jadi mereka mengizinkan konfrontasi semacam itu di sini. Dapat dikatakan bahwa ini agak tidak biasa. Ini adalah istana kaisar yang dibatasi, namun hal seperti itu benar-benar terjadi. Sebagai negara yang didirikan berdasarkan prinsip-prinsip bela diri, kebiasaan negara batu selalu condong ke arah yang gagah berani. Bahkan keluarga kekaisaran pun seperti ini. Beberapa anak muda berdiskusi di antara mereka sendiri sebentar, dan segera setelah itu, salah satu dari mereka keluar. Dia memiliki rambut abu-abu, dan bahkan matanya berwarna abu-abu. Dia memiliki aura dingin dan akan melawan si Hao. Di kejauhan, ada beberapa raja bangsawan yang bertarung dengan intens, tetapi itu tidak menarik perhatian sebanyak pertarungan yang akan terjadi di sini. Bakat muda yang tak terhitung jumlahnya telah bergegas, dan mata mereka semua berkedip untuk mengantisipasi pertempuran ini. Arena bela diri sangat besar, dan secara bersamaan bisa menjadi tuan rumah banyak pertempuran. Sepertinya itu disiapkan untuk individu yang sangat kuat, dan pola formasi besar telah ditata karena takut tempat ini dihancurkan. Sudah dikatakan berulang kali betapa tangguhnya kamu, tapi aku hanya akan percaya hasilnya. Jika Anda terbunuh, maka semua rumor itu akan menyebar ke udara tipis. Kata anak muda berambut abu-abu dengan suara dingin. Sebuah bola cahaya gemerlap mekar dengan suara wuh. Itu langsung terbang menuju si Hao dengan kekuatan luar biasa. Fluktuasi yang mengerikan bahkan membuat pola formasi di bawah martial arena bergetar dengan lembut. Banyak orang menjadi takut, dan perasaan tidak menyenangkan merayap di dalam diri mereka. Seluruh tubuh mereka gemetar, seolah-olah mereka akan pingsan di tempat. Senjata suci kuno. Si Hao tercengang. Ini adalah senjata suci, apalagi yang lengkap. Tidak ada kerusakan sama sekali, dan sekali diaktifkan, kekuatannya akan berkuasa. Fluktuasi ditekan ke bawah seperti gelombang besar. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, maka si Hao akan langsung ditekan dan diledakkan menjadi abu. Tidak akan ada ketegangan, karena senjata yang tidak rusak seperti ini sangat langka. Terlalu mudah untuk mengalahkan seseorang di tingkat transformasi roh. Si Hao memikirkan pedang yang patah, tetapi pada akhirnya, dia tidak bergerak. Itu adalah artefak yang rusak, jadi dia tidak tahu apakah itu bisa menahan serangan ini. Pikiran untuk menggunakan pagoda kecil datang kepadanya, tetapi dia merasa itu tidak sepadan. Pada akhirnya, dia mengingat objek lain dan mengangkat tangan kirinya. Angin kencang melonjak kencang, dan fluktuasi intens dilepaskan. Semua orang mengalihkan pandangan mereka dan mereka sangat terguncang oleh apa yang mereka lihat. Artefak suci kuno sebenarnya terungkap dalam konfrontasi ini. Ini agak tak terbayangkan. Si Hao merasa kedinginan. Ini pasti sesuatu yang dianugerahkan oleh seorang ahli tertinggi dari Archaic Divine Mountains. Itu adalah harta karun tertinggi, dan sesuatu yang bahkan tidak bisa dibuat oleh ahli tertinggi. Itu harus menjadi sesuatu yang diturunkan. Ini adalah pembantaian yang direncanakan. Pihak lain pasti menerima persetujuan dari seniornya untuk membunuhnya di sini. Itu seharusnya menjadi serangan cepat dan menentukan yang tidak akan meninggalkan peluang terbuka. Dia menghadapi bola cahaya yang masuk. Pada saat yang sama,
sebuah pikiran muncul di benaknya. Selain laba-laba besar itu, sekarang ada ahli tertinggi lain yang ingin dia singkirkan dari pegunungan surgawi. Dia bertemu dengan artefak suci kuno. Banyak orang berteriak ketakutan. Mereka memperhatikan bahwa Si Hao telah menginjak tanah dan menyerbu ke arah senjata ajaib yang bersinar. Seluruh arena bergetar di bawah kakinya. Senjata itu sangat terang. Itu sangat menyilaukan sehingga air mata akan menutupi mata ketika mereka mencoba melihatnya, dan itu menyakitkan seolah-olah mereka ditusuk oleh jarum. Itu terbang dengan cepat dan menabrak anak muda itu di udara. Bersihkan roda langit. Beberapa orang berteriak kaget setelah mengenali artefak suci. Itu memiliki reputasi yang hebat, dan kekuatannya bersinar cemerlang selama tahun-tahun kuno. Tubuhnya berwarna hijau menyilaukan, dan berbentuk lingkaran. Semua jenis simbol diukir di atasnya, dan garis-garis cahaya warna-warni yang tak terhitung jumlahnya dipancarkan. Itu seperti matahari hijau yang ditutupi simbol yang tak terhitung jumlahnya, kuat dan menakutkan. Roda berharga ini berasal dari Green Sky Divine Mountain, dan telah membunuh banyak orang kuat di era kuno. Itu telah bermandikan darah banyak tokoh luar biasa, dan dikenal sebagai artefak pembunuhan yang sangat hebat. Setelah berlalunya tahun tanpa akhir, itu tidak rusak setelah semua pertempuran besar itu. Itu masih berkilau, tembus cahaya, dan sangat kuat. Si Hao menghadap ke langit. Lengan kirinya bersinar, dan simbol mulai berkembang. Lengan itu menjadi sangat berbeda, seolah-olah itu adalah lengan dewa. Semua jenis simbol menutupinya dengan rapat saat menghantam ke arah roda langit hijau. Apa itu? Aura dewa. Semua orang tercengang. Mereka semua menatap kosong, dan hati mereka sangat terguncang. Aura yang sangat tidak biasa melonjak, membuat semua orang gemetar. Itu tidak lebih lemah dari roda langit hijau, dan bahkan tampak lebih misterius. Fluktuasi yang dilepaskan terasa seperti lautan bintang. Simbol mengalir turun dan menyebar dari lengan itu. Si Hao terbungkus di dalam, dan itu benar-benar melindungi tubuhnya. Hampir seolah-olah setiap inci dagingnya dilindungi oleh simbol dewa. Apa ini? Bagaimana bisa pemandangan aneh seperti itu muncul? Orang-orang tidak bisa mengerti, dan mereka menatap tanpa berkedip karena takut kehilangan sesuatu. Dering abnormal terdengar di udara, dan segera setelah itu, senjata suci Green Skywell diledakkan dan dikirim terbang. Itu terbang tinggi ke langit, dan pancaran pada roda mulai berkedip dengan kacau. Simbolnya mulai perlahan menghilang. Sementara itu, di sisi lain, anak buas itu juga sangat terguncang. Lapisan demi lapisan simbol yang menutupi tubuhnya yang melepaskan cahaya warna-warni yang cemerlang untuk sesaat padam, tetapi mereka menyala lagi segera setelah itu. Itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Tubuhnya terbang keluar, dan pada akhirnya, dia menabrak tanah. Ketika Si Hao jatuh ke tanah, bumi itu sendiri bergetar. Namun, itu tidak hancur, karena pola formasi di bawah tanah diaktifkan untuk melindungi arena bela diri yang sangat besar ini. Di kejauhan, pancaran roda langit hijau terpancar. Itu padam beberapa kali, tetapi pada akhirnya, itu bersinar lagi. Saat digantung di sana, itu tampak seperti matahari hijau surgawi. Apa yang sedang terjadi? Dia sebenarnya tidak mati dan memblokir senjata pembunuh kuno yang hebat. Banyak orang menggosok mata mereka dengan tidak percaya. Bocah iblis itu tidak terbunuh atau berubah menjadi abu oleh serangan ini. Darah menetes dari bibir Si Hao. Dia terluka, tapi itu bukan penghalang besar. Tubuhnya benar-benar tertutup simbol misterius yang memanjang dari lengan kirinya. Sangat kuat. Hal ini benar-benar tidak buruk. Dia cukup puas. Dia menyesuaikan napasnya sedikit dan pulih. Kemampuan bertarungnya tidak terpengaruh. Dia melihat di depannya. Ketika semua orang menyaksikan hasil ini, langsung terjadi kegemparan. Ini terlalu konyol. Dia menghadapi senjata suci kuno secara langsung, namun dia masih tampak baik-baik saja. Di kejauhan, wajah anak muda berambut abu-abu itu menjadi pucat, dan dia terengah-engah. Ini adalah senjata suci, apalagi yang namanya pernah mengguncang zaman kuno. Setelah itu benar-benar diaktifkan dan dihidupkan kembali, itu membutuhkan kekuatan surgawi yang tak ada habisnya, jadi itu membuatnya benar-benar kosong. Namun, inilah hasilnya. Dia benar-benar tidak percaya bahwa dia tidak bisa mengambil nyawa anak manusia itu. Ini adalah roda langit hijau yang aneh. Dia berteriak keras. Ada beberapa individu hebat di era kuno yang terbunuh, namun bagaimana mungkin seorang anak muda di alam transformasi spiritual bertahan?
Kamu tidak memiliki kekuatan untuk memanfaatkan roda langit hijau. Si Hao berbicara dengan suara lembut. Dia mengambil langkah besar ke depan dan mendekati anak muda berambut abu-abu itu. Masih ada yang salah. Anda, bagaimana Anda bisa masih hidup? Kamu juga memiliki senjata suci kuno yang tidak rusak di lenganmu. Dia mulai mengambil langkah mundur. Si Hao menyerbu ke depan dan dengan cepat memperpendek jarak di antara mereka untuk menekannya. Lagi pula, dia baru saja menghindari bencana sekarang, jadi ada gelombang kemarahan di dalam dirinya. Dia sekarang sudah tahu bahwa orang-orang Green Sky Divine Mountain yang ingin dia mati. Senjata suci kuno yang tidak rusak dapat dengan mudah menghapusnya, jadi jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki artefak berharga yang misterius di dalam tubuhnya, dia pasti akan berada dalam masalah. Roda langit hijau, bunuh dia. Anak muda berambut abu-abu berteriak keras dan sekali lagi dengan paksa mengaktifkan roda berharga di langit. Matahari hijau dengan cepat menukik ke bawah. Cahaya surgawi meletus dengan ganas dari matanya. Dia terpaksa menghentikan gerakannya. Artefak suci itu terlalu kuat, jadi dia tidak bisa menahan diri. Dia sekali lagi mengangkat lengan kirinya, dan cahaya cemerlang segera meletus. Amguard, ini Amguard yang brilian. Semua orang akhirnya menyadari bahwa apa yang menyatu dengan lengannya adalah artefak magis yang aneh. Amguard itu sangat samar dan tidak jelas, seolah-olah telah menyatu dengan dagingnya. Itu terkubur di dalam dagingnya, dan simbol-simbol yang padat terjalin dengan cemerlang. Mengapa saya merasa itu mirip dengan artefak magis Gunung Surgawi? Seseorang berkata dengan suara lembut. Benar, aku juga merasa seperti itu. Seorang anak muda yang berasal dari Archaic Divine Mountains juga berbicara dengan lembut. Beberapa orang melihat ke arah Yun Si yang berpakaian ungu dan mengungkapkan ekspresi kebingungan. Ini adalah artefak yang diturunkan dari nenek moyangnya, dan memiliki kekuatan yang sangat besar. Bagaimana bisa jatuh ke tangan orang lain? Lengan Si Hao bersinar dan dia sekali lagi mengirim roda langit hijau terbang. Di luar sedikit darah yang menetes dari sudut bibirnya, dia tidak mengalami banyak kerusakan. Apakah ini benar-benar artefak magis dari pegunungan surgawi kuno? Ini sangat mirip, hanya saja, sepertinya agak istimewa. Makhluk yang berasal dari Archaic Divine Mountains benar-benar bingung. Tentu, Si Hao menggunakan pelindung lengan milik Gunung Surgawi, tetapi tidak memiliki bentuk yang nyata dan merupakan jiwa artefak yang telah diperas di dalam alam dewa kekosongan. Saat itu, kakek dari Yun Si yang berpakaian ungu ingin mengundang Si Hao ke Laut Utara, tetapi dia tidak mau mengambil risiko dibunuh oleh mereka begitu dia tidak lagi berguna. Akibatnya, dia mengambil artefak berharga ini sebagai jaminan. Ini hanya jiwa seorang pengawal, dan tidak akan berguna bahkan ketika dibawa keluar dari alam dewa kekosongan. Namun, Si Hao telah menyatukannya dengan lengannya dan menggunakan dagingnya sebagai media. Inilah mengapa dia bisa melepaskan kekuatan yang begitu menakutkan. Gunung Surgawi-Surgawi adalah tempat yang terkenal di dalam tanah terlarang. Orang bisa melihat dari namanya saja bahwa banyak dewa sejati berasal darinya selama era kuno. Artefak magisnya secara alami sangat kuat. Jika bukan karena fakta bahwa artefak magis Gunung Surgawi dalam keadaan aneh, roda langit hijau mungkin telah rusak. Seseorang berkata dengan suara lembut. Gadis berpakaian ungu Yun Si tidak berdaya. Fakta bahwa artefak magis ini berakhir di tangan bocah iblis itu benar-benar sakit kepala lama yang kembali. Jika dia ingin membawanya kembali, maka satu-satunya cara adalah membawanya kembali hidup-hidup. Pada saat ini, tubuh anak muda berambut abu-abu itu mulai bergetar. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi, karena dia telah menggunakan semua yang dia miliki untuk mengaktifkan artefak magis. Pada saat ini, tubuhnya tidak tahan lagi karena dia telah menghabiskan terlalu banyak energi. Dia masih ingin melepaskan serangan lain, tetapi Si Hao tidak memberinya kesempatan. Garis cahaya bergegas saat Si Hao dengan paksa menekan lawannya. Si Hao juga telah menghabiskan cukup banyak energi, karena bagaimanapun juga, ini masih merupakan artefak magis surgawi. Meskipun itu hanya jiwa senjata, itu masih membutuhkan sejumlah energi yang mengejutkan. Namun, dia memiliki 10 lorong surgawi, sehingga jumlah kekuatan surgawi yang dia miliki jauh melampaui yang lain. Membunuh. Anak muda berambut abu-abu itu melawan, tetapi bagaimana dia bisa memblokir lengan lawan? Dengan suara wenglong, dia ditekan. Energi surgawi memenuhi tempat ini, dan dia tersapu. Suapan besar darah keluar dari mulutnya. Sementara dia masih terbang di udara,
Si Hao mengejar dengan cermat. Kakinya turun dari udara, menyerang tubuh anak muda berambut abu-abu itu dan menghempaskannya sampai ke arena bela diri. Suara kaca terdengar. Lupakan anak muda berambut abu-abu itu, bahkan mereka yang mendengarkan bisa merasakan sakit yang luar biasa. Tulang patah di sekujur tubuhnya. Biarkan aku pergi. Anak muda berambut abu-abu itu berteriak keras. Kamu masih ingin bangun? Si Hao mengangkat tangannya untuk menjatuhkannya. Lawannya jelas ingin menyingkirkannya, jadi bagaimana dia bisa menunjukkan belas kasihan? Batuk, dari kejauhan, seorang tetua terbatuk, dan pengawal kekaisaran muncul. Kaisar Batu telah memerintahkan agar konfrontasi dapat diadakan, tetapi tidak ada nyawa yang harus diambil. Si Hao memikirkannya dan mengangguk. Bagaimanapun, ini adalah hari ulang tahun Kaisar Batu, jadi tidak baik membunuh beberapa orang. Akibatnya, Si Hao tidak membunuhnya. Anak muda berambut abu-abu itu hendak bangun, tetapi Si Hao menendangnya dan mengirimnya terbang. Tidak membunuhmu bukan berarti aku melepaskanmu. Segera setelah itu, semua orang menjadi benar-benar terpana. Si Hao dengan keras menginjak-injak pantat anak muda berambut abu-abu itu, menyebabkan tulang-tulang di seluruh tubuhnya retak dengan keras. Dia akan lumpuh secara permanen. Anak muda berambut abu-abu itu berteriak sedih. Ini adalah penghinaan mutlak, membuatnya kehilangan akal. Sebuah makhluk dari Archaic Divine Mountain yang mulia sedang diinjak-injak pantatnya, apalagi di depan wajah begitu banyak orang. Wajah seperti apa yang akan dia tinggalkan di masa depan? Masih ada kalian bertiga. Si Hao menunjuk. Akibatnya, ketiga anak muda itu sangat ketakutan sehingga mereka dengan panik mengambil langkah mereka, tidak pernah lagi menunjukkan sikap dingin yang mereka miliki belum lama ini. Mereka benar-benar ketakutan, tetapi pada akhirnya, tidak ada satupun yang bisa lolos. Kecepatan Si Hao terlalu cepat, dan dia menggunakan artefak magis surgawi untuk menekan mereka. Ah! Ketiga orang itu berteriak sedih. Rasanya seperti hati mereka terkoyak dan paru-paru mereka terbelah. Namun, bagian terpentingnya adalah itu terlalu memalukan. Si Hao mengabaikan jeritan mereka yang mengental dan menginjak-injak pantat mereka seperti sedang menggulung labu. Suara pipa terdengar dari tubuh mereka, dan masing-masing dari mereka menjadi cacat saat tulang mereka retak. Semua orang menghela nafas. Orang-orang ini selesai. Bayangan kemungkinan besar akan menutupi hati mereka selama sisa hidup mereka. Mereka bisa memprovokasi siapapun, tetapi mereka memutuskan untuk mencari anak buas itu, membawa kesengsaraan bagi diri mereka sendiri. Anak laki-laki dan perempuan muda semua terkejut, dan mereka menutup mulut mereka satu demi satu. Si Hao terlalu tirani. Dia tidak banyak bicara, dan dia menginjak-injak makhluk berdarah murni ini sampai mereka berguling-guling di tanah. Ini membuat mereka semua terdiam. Biasanya, mereka bahkan tidak akan berani memikirkan hal seperti itu, namun di depan seorang remaja, ras kuat seperti itu benar-benar dipermainkan. Orang ini benar-benar tangguh. Benar? Apakah dia punya tunangan? Kie, teruslah bermimpi, gadis bermata bintang. Orang itu bahkan bisa menghajar makhluk dari Archaic Divine Mountains. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa dia ingin menikahi orang-orang dari klan seperti Anda? Kamu adalah yang bermata berbintang. Pertempuran berakhir, dan beberapa orang dibawa pergi dalam keadaan yang terlalu tragis. Mereka bahkan diinjak-injak seperti ini, menjadi bahan tertawaan perayaan ini. Itu hanya bisa disalahkan pada nasib buruk mereka. Mereka tidak pernah berharap pihak lain memiliki artefak magis dari Gunung Surgawi-Surgawi. Pada kenyataannya, jika Si Hao tidak memiliki artefak berharga semacam ini, dengan kultivasinya saat ini, bahkan jika bakatnya mengguncang dunia, dia masih akan jatuh di bawah senjata suci kuno. Pesta anak muda berambut abu-abu itu akan benar-benar memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Bagaimana dia bisa memiliki artefak magis dari Gunung Surgawi-Surgawi? Banyak orang tidak dapat menemukan jawaban atas pertanyaan ini. Seorang gadis memberikannya kepadaku. Si Hao menjawab. Semua orang mengungkapkan ekspresi aneh, dan mereka semua menatap Yun Si. Mereka merasa ada sesuatu yang mereka sembunyikan, atau bagaimana hal seperti itu bisa diberikan secara acak. Kamu, apa yang kamu semburkan secara acak? Yun Si sangat marah. Sebuah vena muncul di dahinya yang putih bersih. Begitu banyak orang yang menonton, namun orang ini masih berani berbicara omong kosong seperti itu. Tapi aku tidak berbicara omong kosong. Orang yang memberikannya kepada saya memperingatkan saya berulang kali untuk tidak pernah kehilangannya,
jadi saya telah melindunginya sampai hari ini, kata si Hao. Setelah itu, dia tidak memperhatikan mereka dan melihat ke arah roda langit hijau yang tergantung di udara. Itu menarik perhatiannya. Yunsi sangat marah sehingga wajahnya yang cantik benar-benar memerah, dan bahkan akar giginya sakit. Begitu banyak orang menatapnya, menuntut penjelasan. Dia tidak akan bisa membersihkan dirinya dari kotoran ini bahkan jika dia terjun ke laut. Bocah iblis ini terlalu penuh kebencian. Setan kecil, kamu berani menyentuh artefak magisku. Sebuah suara dingin terdengar, mengguncang arena bela diri. Telinga semua orang berdering dengan suara weng-weng, dan banyak dari mereka hampir pingsan di tempat. Kentut tua apa yang berteriak. Si Hao sangat kasar saat dia menentang orang asing ini dengan kekerasan yang sama. Sebutir beras yang sangat sedikit bahkan berani menentang matahari dan bulan. Benar-benar ceroboh. Suara dingin itu berfluktuasi. Berhentilah memamerkan usiamu dan ayo bertarung. Aku akan menginjak pantatmu. Si Hao berteriak seolah-olah dia tidak peduli sedikit pun. Dengan kata-kata ini diucapkan, seluruh tempat ini menjadi sunyi. Kerumunan itu ketakutan. Apa yang dikatakan orang ini? Apa mereka salah dengar? Semua orang menjadi bodoh. Orang ini seperti akan menginjak pantat seorang ahli tertinggi. Kamu tidak tahu ketinggian langit atau kedalaman bumi. Suara itu seperti kilat saat meletus di dalam arena bela diri. Mengguncang banyak orang sampai mereka batuk darah. Datang saja sudah, juga. Laba-laba berkepala besar, Anda harus datang pada waktu yang sama. Aku akan menginjak-injak semua pantatmu, teriak si Hao. Film pun berakhir.